Mengapa? Karena pada hakikatnya remaja masjid itu adalah tunas-tunas yang kita harapkan bisa menyuburkan masjid. Dapat saya buktikan bahwa di masjid yang kebetulan saya pribadi sudah 20 tahun jadi ketua di situ, tidak ada yang mau ganti-ganti. Berbeda dengan masjid lain, biasanya berebut. Kalau di masjid saya tidak ada yang berani maju jadi ketua, calon ketua. Kesemarakan di sana itu karena setiap momen, mulai dari Idul Fitri, Idul Adha, Isra Mi'raj, Maulid, kita orang tuanya hanya duduk manis. Yang bekerja adalah remaja masjid. Dari 4 momen ini, Idul Fitri, Idul Adha, Maulid, Isra Mi'raj, bahkan kalau ada halal bihalal, yang bergerak itu remaja masjid. Kita hanya katakan bahwa seperti 2 malam yang lalu saya rapat untuk menghadapi ini, meskipun dibentuk panitia kecil untuk Isra Mi'raj ini, tapi yang dominan di situ adalah penyelenggara, penerima konsumsi, ya, pengatur acara seperti tadi ini MC, anak-anak remaja masjid semua membagi bukti berkah yang ada remaja masjid. Jadi kita cuma rapat bikin panitia kecil, kemudian pada saat pelaksanaan acara orang-orang tua itu bahwa alhamdulillah sejak dekade reformasi sampai sekarang remaja masjid sudah eksis. Saya pernah jadi ketua pengurus remaja masjid di provinsi Jawa Timur, wakil ketua. Pada waktu itu kita sangat dirintangi karena dianggap ada parpol yang memanfaatkan kami, sehingga di era 80-an itu, mungkin pertengahan 80-an, sepertinya dilarang itu remaja BKPRI. Nanti setelah reformasi ini muncul, baru kembali bergairah. Saya dirintangi waktu itu, padahal saya mendapat buktikan bahwa menyambut Adhan Baru Hijriah, saya juga diamanati menjadi ketua pelaksana menyambut Adhan Baru Hijriah di tahun 79. Masya Allah, kita bisa perlihatkan betapa hebohnya itu Jawa Timur gara-gara kita ini dengan moto waktu itu mengembalikan wibawa Wali Songo dan menapak perjalanan dakwah daripada Wali Songo. Dan yang di situ kita munculkan adalah bahwa bagaimana pada saat Wali Songo ini masih muda mempelopori dakwah Islamiyah di seluruh jagat tanah Jawa. Ini yang saya lihat. Jadi kita tidak bisa menyepelekan itu remaja masjid. Apalagi 2 tokoh besar kita. Sayyidina Ali pernah mengatakan, janganlah kamu mengatakan inilah Bapak. Kalau bahasa Arabnya barangkali la takun hada abi. Tapi Sayyidina mengatakan ha ana, lihatlah saya apa yang saya bikin. Jangan membanggakan orang tua yang sudah tidak ada, yang mana popularitas orang tua kita memanfaatkan. Orang tua saya kaya, orang tua saya raja, orang tua saya bupati dan lain sebagainya. Saya ini putra bupati, putra raja dan lain sebagainya. Tapi yang diinginkan oleh Sayyidina Ali adalah perlihatkan dadamu. Inilah saya bisa berbuat demi kepentingan orang banyak. Kemudian Soekarno mengatakan,
berikanlah saya satu orang pemuda saya bisa menguasai satu wilayah, apalagi kalau 10 pemuda. Soekarno tidak minta orang tua seperti saya ini, yang diminta anak muda. Bahkan ada yang kita perlu awasi sekarang ini, yaitu pemuda yang digarap untuk sesuatu hal buat. Makanya menjadi perebutan itu pemuda. Karena apa? Jika pemuda dikuasai untuk satu doktrin, maka doktrin itu paling lambat 20 tahun yang akan datang akan berjalan. Makanya tumpuan harapan dan kecemasan adalah ada di tangan pemuda, remaja. Jadi anak-anakku sekalian, amanah besar menanti Anda. Untuk itu pertama, bergairahlah menuntut segala ilmu yang dibutuhkan, tapi hati-hati jangan sembarang menerima ilmu. Jangan sampai kita akan diarahkan kepada jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting kita. Jadi selama keredaan Allah mengiringi apa yang kita tuntut, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dunia, lebih-lebih kebaikan akhirat nanti.